Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan yang ke-26 dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yaqumul katibu maqamar ra'isi muddata ghiyabihi. Sekretaris menempati tempat pimpinan selama ketidakhadirannya. Di dalam kalimat ini ada dzaraf, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Mari kita lihat. Yaqumu tadi artinya menempati. Terjemahan asalnya adalah berdiri, tapi karena dia bersambung dengan kata maqama, maqama atau yaqumu maqama, maka terjemahannya adalah menempati. Yaqumu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', kata kerja yang akan dilakukan atau kata kerja yang sedang dilakukan. Dalam kitab Nahwu itu dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi kata yaqumu ini bisa diterjemahkan akan menempati atau sedang menempati. Walabudda an yakuna mabdu'an, dan harus diawali oleh biharfin min ahrufil mudhara'ah, dari salah satu huruf mudhari', wahiyal hamzah, yaitu hamzah, wan nun dan nun, wal ya dan ya, wat ta ya. Dan lihat di sini kata yaqum ini diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini huruf mudhari', inilah yang menandakan bahwa kata yaqum ini adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari adalah makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba. Apabila di awalnya ada salah satu huruf tambahannya, yajma'uha qauluka, terkumpul dalam sebuah perkataan, anaitu, hamzah, nun, ya dan ta, ini huruf ya. Inilah yang menandakan bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari. Marfu'un, fi'il mudhari'nya marfu', dasar dari fi'il mudhari itu adalah marfu' ya. Litajarrudihi, karena dia kosong, karena kekosongannya, karena sepi. An ahadin nawasibi, dari alat-alat yang menasabkan. Tidak ada sebelum fi'il mudhari ini alat-alat yang menasabkan. Alat-alat yang menasabkan itu ada 10, kita sudah belajar. An, lan, idan, kai, dan seterusnya. Kalau dilewati huruf yang menasabkan, maka fi'il mudhari ini menjadi mansub. An yaquma, ya, jadi mansubnya bila fathah. Awil jawazimi, atau dilewati oleh salah satu yang menjazamkan. Yang menjazamkan itu ada 18. Lam, lamma, alam, alamma, dan seterusnya. Kalau dilewati huruf yang menjazamkan, maka fi'il mudhari ini menjadi majzum. Lam yakum, ya, mimnya jadi sukun dia. Kemudian wawnya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Di sini dhammah apa? Dhammah zahirah 'alal akhir. Sudah dhammah zahirah lagi. Kenapa? Karena akhirannya ini adalah huruf mim. Kalau akhirannya nanti huruf alif, berbeda lagi nanti i'rabnya ya. Oke, kemudian al-katibu. Al-katibu sekretaris. Apa al-katib itu? Fa'il, dia subjek, dia pelaku, dia yang melakukan sebuah perbuatan. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Itu di dalam kitab An-Nahwul Wadih ya. Fa'il adalah ismun, dia isim. Dari mana kita tahu bahwa kata al-katib ini isim? Ada al di awalnya, alif lam. Inilah yang menandakan bahwa kata ini adalah isim. Marfu', setiap fa'il itu marfu' ya. Dan marfu' itu identik dengan dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Fi'ilnya dulu ditulis, kemudian isim yang tadi ya. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Isim ini yang melakukan perbuatan yaqum, maka isim ini disebut dengan fa'il. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan fa'il itu adalah al-ismul marfu', isim yang marfu', al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya duluan ditulis, baru isimnya. Maka isim itu disebut dengan fa'il. Li fi'li yakum, untuk kata kerja yakum marfu'un ya, fa'il itu marfu'. Setiap fa'il pasti marfu'. Apa marfu' itu? Identik dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah?
Karena kata al-katib ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau kita rubah menjadi musanna atau isim tasniyah, maka tanda rafa'nya tidak lagi dhammah tapi alif. Al-katibani, yaqumu al-katibani. Jadi tanda rafa'nya alif. Tapi karena ini isim mufrad, maka tanda rafa'nya dhammah. Zahira 'alal akhir, jelas di akhirnya ya. Kenapa jelas di akhirnya? Karena kata al-katib ini bukan isim maksur ya, akhirannya bukan alif. Juga bukan isim manqus, akhirannya bukan ya. Kalau isim maksur atau isim manqus, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddar. Dhammah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif atau digantikan dengan ya. Maqama tadi artinya tempat. Zarful makan, dia adalah keterangan tempatnya. Zarf makan itu dalam kitab Nahwu dikatakan ismun mansubun, dia adalah isim ya. Maqam ini isim mansub, setiap zarf makan itu mansub. Ismun mansubun yubayyinu al-makan, menjelaskan tempat. Menjelaskannya bahwa kata itu, kata atau isim tadi adalah sebuah tempat. Alladhi hasala fihi al-fi'il, yang dihasilkan oleh fi'il di dalamnya ya. Liyaqum, dia zarf makan keterangan tempat untuk yaqum, mansubun, dia mansub ya. Setiap zarf itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathah zahira 'ala al-akhir, dan tanda nasabnya adalah fathah zahira, fathah jelas di akhirannya ya. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Mudhaf itu adalah ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang disandarkan, digabungkan dengan isim yang lain, dengan kata yang lain. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah, menjadi lebih jelas setelah penggabungan tersebut dan menjadi lebih khusus artinya. Maqam, kita belum tahu maqam itu tempat apa ya, belum tahu, tapi setelah digabung dengan kata maqam ar-rais, maka tahulah bahwa tempat itu adalah tempat pimpinan. Ar-raisi itu mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf ya. Ada dua kata digabung menjadi satu, kata sesudahnya itu mudhaf ilaih ya. Tempat pimpinan, tempat masak, tempat tidur, kemudian apalagi papan tulis kelas ya, saburatul fasli ya, seperti. Jadi mudhaf ilaihnya selalu majrur. Majrurun, majrur itu identik dengan kasrah ya. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena kata ar-rais ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahira 'alal akhir, jelas di akhirannya ya. Sudah tanda jarnya kasroh, zahirah lagi jelas di akhirannya. Kalau dirubah menjadi isim maksur, maka tanda jarnya bukan lagi kasroh zahirah tapi kasroh muqaddarah. Begitu juga kalau kita rubah menjadi isim manqus, maka tanda jarnya tidak lagi dengan kasroh zahirah tapi kasroh muqaddarah. Muddata itu zarf zaman ya. Zarf zaman, kata keterangan waktu ya. Di dalam kitab Nahwu dikatakan bahwa zarf zaman adalah ismun mansubun, dia isim ya. Muddah ini isim mansub ya, mansub itu identik dengan fathah. Ismun mansubun yubayyinu zaman, yang menerangkan waktu ya, selama, menerangkan waktu. Alladhi hasala fihi al-fi'l, yang dihasilkan oleh fi'il di dalamnya. Kalau di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa zarf zaman itu adalah ismu zaman, dia isim zaman, kata keterangan menunjukkan waktu. Al-mansub, dan dia mansub bitakdiri fi, yang dikira-kira artinya adalah di ya, di dalam selama itu ya. Kalau di atas di tempat, pada tempat. Jadi terjemahan untuk zarf zaman, zarf makan itu adalah di atau pada ya. Liyaqum, dia zarf zaman untuk yaqum, mansubun, dia mansub ya. Setiap zarf zaman atau zarf makan itu dia mansub. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Muddata zahira 'alal akhir, sudah fathah, zahira lagi jelas di akhirannya ya. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Mudhaf itu sudah saya katakan tadi bahwa dia adalah isim yang digabungkan dengan isim yang lain. Muddata ghiyabihi, selama, pada selama, kan belum jelas pada selama apa, tapi setelah digabung dengan kata ghiyab, maka jelaslah, lebih khusus jadinya artinya kata muddah ini dan lebih jelas. Ghiyabi mudhafun ilaih, mudhaf ilaih itu isim yang datang setelah mudhaf. Muddata ghiyabi ya,
pada selama ketidakhadiran, ya. Jadi mudhof ilaih itu datang setelah mudhof. Majrurun, setiap mudhof ilaih itu majrur, wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ya, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Zahiran al-akhir, dan jelas di akhiran. Wa huwa mudhof, dan dia mudhof, ya. Jadi kedudukan kata riyab ini ada dua, selain dia menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof. Ghiyabi kan belum jelas ketidakhadiran siapa, ketidakhadiran apa. Maka setelah ditambah dengan ghiyabihi, sudah jelas. Jadi dua kata ini yang digabung menjadi satu kesatuan arti. Kata yang pertama mudhof, kata yang kedua mudhof ilaih. Bedanya ini selain dia mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof, ya. Mudhofun ilaihi, dia kata ini adalah mudhof ilaih. Dhamirun muttasil, dia adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata riyab, ya. Dhamir muttasil itu bersambung. Alladzi la yuntaqu bihi wahdah wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra, yaitu sesuatu yang tidak diucapkan sendirinya dan selalu bersambung dengan kata yang lain. Dia tidak diucapkan sendiri, berbeda dengan huwa, huma, hum, itu dia diucapkan sendirinya dan tidak bersambung. Kalau ini riyabihi, dia bersambung, ya, bersambung dengan kata riyab. Dhamirun muttasil, dan dia kata ganti yang bersambung, mabniun 'alal kasri. Jadi kata ini selamanya mabni 'alal kasri, tidak pernah berubah. Fi mahalli jarrin, di tempat jar. Tidak dikatakan dia majrur. Kalau kata riyab ini dia majrur, nah, disebut majrur. Kenapa? Karena kata riyab ini adalah kata yang mu'rab, yang bisa berubah akhiran. Bisa riyabu, bisa riyaba, bisa riyabi. Tapi kalau kata hi tidak, maka dikatakan dia fi mahalli jarrin. I'rabnya ini adalah i'rab mahalli. Aashiqal Mustafa abshir binailil munah. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.